Bagaimana hukumnya yang seorang muslim, seseorang menyicip makanan di siang hari di bulan Ramadan. puasa? Boleh nggak Sat, kita lagi puasa, sedang berpuasa, kita sikat gigi, boleh nggak Sat? Bagaimana tata cara buka puasa yang benar? Misalkan ada berdoanya atau apa Sat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di podcast THRQ. Di podcast kali ini masih bersama narasumber utama, yaitu Ustadz Ridwan. Masya Allah, alhamdulillah di pertemuan kita di episode ketiga ini masih diberikan nikmat, keselamatan, kesehatan. Sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini episode ketiga, guys. Pada episode kali ini sangat berkaitan dengan apa yang kita jalankan sekarang ini, guys. Kita akan membahas tentang puasa. Yang tahu itu nih, guys, puasa itu hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Tapi penasaran, guys, apakah puasa itu hanya tentang lapar dan haus? Yuk kita belajar bareng di sini. Sudah hadir di sini yang bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi. kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah sehat ya? sehat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz, mau bertanya mengenai puasa nih, Ustadz. Iya, Masya Allah. Yang tahu itu kan puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, kali ini punya beberapa pertanyaan, Ustadz. Soalnya takut puasa nggak diterima oleh Allah nih, Ustadz, dengan hal-hal ini. Langsung saja pertanyaan yang ke satu. Boleh nggak sih, Ustadz? Aku misalkan lagi ngeliat Umi nih. Umi nyobain makanan, Umi cicipin, lagi masak. Tapi lagi bulan puasa, itu boleh, Ustadz, emangnya? Nah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Nah, bagaimana hukumnya yang seorang muslim, seseorang menyicip makanan di siang hari di bulan puasa, ya, bulan puasa Ramadan? Maka dalam Islam ini hukumnya diperbolehkan selama apa yang dia cicipi itu tidak melebihi dari lidahnya saja. Jadi hanya di lidah aja, tidak boleh sampai masuk ke kerongkongan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa bagi seseorang yang sedang berpuasa menyicip cuka atau makanan selama makanan tersebut tidak sampai masuk ke dalam kerongkongannya. Maka tidak mengapa apabila orang tua kita, umi kita menyicip makanan yang dia masak. Akan tetapi disarankan bagi anak-anak, bagi AA, itu nggak usah ikut menyicip, nggak usah ikut cobain ya. Karena dikhawatirkan nanti pas nyicip, wah enak sekali masakan umi. Akhirnya kita malah terobsesi untuk mau makan. Kita jadi lapar siang-siang, wah enak banget masakan umi. Sudah, kita tidak perlu cobain. Cukup orang yang masak dan yang berkepentingan saja. Dia yang cobain, kita cobainnya nanti saja setelah azan maghrib. Dan kita yakin bahwasannya masakan orang tua kita insya Allah pasti sehat dan enak insya Allah. Boleh sayur ya, Ustaz? Saya nggak suka. Pertanyaan kedua, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz, menelan ludah saat berpuasa? Boleh hukumnya bagi seseorang yang sedang berpuasa menelan apa yang ada di mulutnya ya. Ludah, selama ludah itu dia masih murni, tidak tercampur dengan makanan, gak ada rasa manis-manis permen dan lainnya, itu tidak membatalkan. Karena memang dia dari tubuh kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, karena ini adalah merupakan hal yang ada di dalam tubuh kita, maka tidak membatalkan puasa. Karena ini sulit untuk dijaga. Tidak mungkin kita sedang puasa tapi kita buang liur terus ya, buang air ludah terus, itu tidak mungkin. Dan Allah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ketiga. Boleh nggak, Ustaz, beraktivitas berenang saat bulan puasa? Oh, baik. Boleh nggak kita berenang ya di bulan puasa, di siang hari di bulan puasa? Maka hukumnya diperbolehkan apabila dia meyakini bahwasannya air tersebut tidak akan masuk ke kerongkongannya, tidak masuk ke rongga-rongga hidungnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan ini dibolehkan berdasarkan bahwasannya Nabi SAW pernah mengguyur kepalanya dan saat itu beliau sedang dalam keadaan berpuasa di siang hari yang sangat panas. Maka tidak mengapa kita berenang. Tapi alangkah baiknya kalau kita khawatir untuk
tertelan airnya, maka kita tidak perlu berenang di siang di bulan Ramadan. Nah, Pertanyaan selanjutnya Ustaz, keempat. Boleh nggak Ustaz kita lagi puasa, sedang berpuasa kita sikat gigi? Boleh nggak Ustaz? nah, barakallahu fiik. Boleh nggak lagi puasa ya kita sikat gigi? Ini diperbolehkan ya oleh para ulama, kita menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi itu dibolehkan. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita bersiwak ya, dan Nabi SAW selalu bersiwak di waktu puasa. Maka kalau siwak jelas tidak membatalkan puasa. Apabila kita menggunakan sikat gigi atau pasta gigi, maka kita hati-hati ya dalam menggunakannya, jangan sampai tertelan. Kalau qadarullah tertelan, maka itu tidak mengapa, tapi tentunya tidak disengaja. Wallahu a'lam. Pertanyaan kelima selanjutnya Ustaz ya. Boleh nggak kita lagi berpuasa, mau sholat, kita kumur-kumur wudu? Baik ya, diperbolehkan ya kita berkumur-kumur ketika berpuasa. Bahkan disunahkan bagi kita untuk berkumur-kumur atau istinsyak. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, وَبَالِغُ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Maka bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa kita kumur-kumur dan masukin air ke hidung seperti berwudu, di awal itu boleh, tapi jangan terlalu dalam ya. Nanti airnya dikhawatirkan masuk ke rongga mulut dan hidung. Maka itu dibolehkan, bahkan disunahkan berkumur juga al-istinsyaq. Pertanyaan selanjutnya, keenam nih Ustaz ya. Misalnya A makan sahur Ustaz. Waktunya mepet sama waktu berpuasa. Tapi A belum sempet minum Ustaz. Apakah A tetap boleh minum ketika waktu berpuasa telah masuk, ketika azan? Ya, naam. Maka apabila kita sedang sahur, kemudian datang azan tiba-tiba padahal kita lagi makan, maka tidak boleh kita teruskan, maka kita harus berhenti ya, berhenti. Walaupun ada hadis yang menerangkan bahwasannya kalau seseorang di antara kalian sedang memakan satu makanan tapi kalian memegang gelas, maka hendaknya kalian menyelesaikan dulu hajatnya. Tidak boleh menaruh gelas itu sampai menyelesaikan hajatnya. Akan tetapi ada ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwasannya Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas antara kalian benang putih dan benang hitam. Maksudnya datang waktu fajar, datang adzan. Apabila telah adzan, datang waktu adzan, maka kita tidak boleh lagi makan. Apabila ada makanan di mulutnya, maka dia muntahkan, dia buang, dan dia lanjutkan puasanya. Maka sudah tidak bisa lagi minum. Kalau sudah adzan, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Kalau lanjutin minum, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, ketujuh. Bagaimana tata cara buka puasa yang benar? Misalkan ada berdoanya atau apa Ustaz? Naam, barakallahu fiik. Ya, bagaimana tata cara buka puasa yang benar? Ya, apabila mendekati waktu buka puasa, ya kita disunahkan untuk berdoa karena di sana ada waktu di antara waktu-waktu yang mustajabud doa. Waktu di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu berbuka. Dan apabila telah datang azan, Nabi SAW berbuka dengan kurma muda. Apabila tidak ada kurma muda, beliau makan kurma tua. Yaitu kalau pertama rutab, kurma muda. Kalau tidak ada tamar, kemudian kalau tidak ada kurma tua, maka Nabi SAW meminum air. Kemudian setelah itu membaca doa yang disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu doanya dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat tenggorokan telah basah dan pahala telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, itulah urutan tata cara berbuka puasa sesuai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah guys, itu dia podcast bersama Ustadz Ridwan tentang puasa. Terjawab sudah pertanyaan A selama ini. Pengen tanyain. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan bersama Ustadz Ridwan dengan AA bermanfaat untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang menonton ini, syukron la tansah, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.